Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nuril Afrialeka Putri, NPM 22180111181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resum PKKMB tingkat universitas dan tingkat fakultas. Di hari pertama, PKKMB diselenggarakan di tingkat universitas pada tanggal 15 Agustus 2022. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Yusriandi Y, SIK M Medcom yang berpangkat AKBP dengan jabatan Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Lampung dengan tema peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Di sini narasumber menjelaskan mengenai definisi UU ITE, kemudian dijelaskan juga mengenai pasal-pasal dalam UU ITE. Kemudian narasumber juga menjelaskan tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, juga contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Kemudian beliau juga memberikan tips dan trik agar terhindar dari jeratan UU ITE. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati, ST MSI dengan tema bagaimana membangun karakter mahasiswa anti kekerasan dan perundungan. Di sini dijelaskan mengenai definisi dari bullying adalah suatu tindakan baik fisik maupun non-fisik yang membuat korban tidak nyaman atau menyakiti korban. Bullying ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, diantaranya lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan media sosial, dan lingkungan keluarga. Kemudian materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Heryandi MSI dengan materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel dan serta menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Contoh dari MBKM antara lain pertukaran pelajar, mengajar di satuan pendidikan, magang, proyek kemanusiaan, penelitian atau riset. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar MKes terkait kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Dijelaskan juga upaya kampus sehat Unila diantaranya Zero Tolerance Areas, pengelolaan sampah TST, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan air, serta arboretum. Kemudian materi ketiga di hari kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI dengan materi etika dan norma kehidupan kampus. Di sini dijelaskan juga mengenai tipe-tipe mahasiswa di universitas. Kemudian materi keempat disampaikan oleh Profesor Soeharto PH terkait perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Kemudian pada PKKMB tingkat fakultas dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2022. Pada hari pertama, materi pertama dijelaskan mengenai pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan sejarah berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kemudian dijelaskan juga mengenai program studi apa saja yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kemudian dijelaskan juga mengenai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yaitu Dr. Diah Wulan Sumekar Rengganiswardani SKM MKes dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi negeri pada era 4.0 dan plagiarisme. Kemudian materi selanjutnya disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan tema Sistem Perkuliahan dan Pembimbing Akademik. Di sesi kali ini dijelaskan mengenai tahapan pendidikan sarjana dokter serta tahapan-tahapan pendidikan profesi dokter. Dijelaskan juga mengenai kurikulum yang ada di program sarjana pendidikan dokter, yaitu seperti tutorial, kuliah biasa, praktikum, clinical skills lab atau CSL, kemudian ada program based learning atau PBL. Kemudian materi
terakhir dijelaskan mengenai fasilitas sarana dan prasarana di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Sekian resume materi PKKMB 2022 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.